Terima kasih kepada Mama Fikri yang memberikan sambutannya. Untuk yang berikutnya, selanjutnya sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Sugema, Haji Sony Sugema MBA, selaku Ketua Yayasan Pakuan Cerdas Kreatif kepada Bapak. Dan sekaligus nanti ada pembukaan secara resmi, Pak. Ya, baik kepada Bapak kami persilakan. Ya, ini masih terekam. Kepikiran, ini masih saya masuk jadi. Tapi kasih yang kena mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karena nama saya Sony Sugema, bukan Sony Sugema. Orang Sunda. Oke. Bapak Ibu, bukan Bapak kepala sekolah ya, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, guru-guru, orang tua siswa yang saya cintai, anak-anakku sekalian. Hari ini kita berkumpul pada acara Special Day, hari spesial, di mana kita akan melihat anak-anak kita sendiri ya, jadi seorang bintang. Jadi kehadiran Bapak Ibu tuh sangat penting sekali. Itu bisa membuat anak-anak itu jadi percaya diri ya. Mereka menjadi merasa lebih penting hidupnya, merasa lebih spesial karena dihadiri oleh orang tua. Bahkan mungkin ada pamannya, tantenya, ada kakeknya mungkin yang hadir. Ada pernah kejadian begini loh. Ini di SMP ya, SMP Alfa. Ada anak yang kerjanya murung terus, marah-marah. Kenapa nih anak marah-marah terus? Kepala sekolahnya sampai pusing, kenapa marah terus? Guru-guru juga pusing. Ternyata ketika dia tampil, orang tuanya gak hadir. Nah dia merasa kesel sekali. Kenapa papa gak hadir, mama gak hadir? Jadi saya berharap ya Bapak Ibu setiap ada acara Special Day ini selalu berusaha untuk hadir karena ini adalah hari terpenting dan saya bangga Bapak Ibu bisa hadir karena Bapak Ibu adalah orang tua teladan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu teladan. Pada kesempatan ini jarang kita bertemu Pak. Oleh karena itu ada hal yang ingin saya sampaikan. Ini anak-anak adalah anak-anak yang sedang tumbuh. Masa-masa yang katanya merupakan masa-masa emas ya. Karena peralihan dari masa dalam asuhan kita menjadi dewasa. Kita tahu Bapak Ibu mungkin baca koran ya. Hari ini adalah hari-hari perjuangan berat bagi dunia pendidikan. Karena tidak disangka banyak kekerasan terjadi bukan di klub malam, bukan di mana-mana, justru di tempat-tempat pendidikan. Oleh karena itu kita harus waspada. Kalaupun Bapak Ibu melihat, kita juga terus evaluasi. Tapi kalau ada sedikit saja celah-celah, kita sangat bersyukur dan menerima masukan dari Bapak Ibu. Karena kita harus bekerja sama. Walaupun kita sudah pasang CCTV di semua tempat, ya, juga kita melakukan pembinaan kepada semua karyawan, guru, ya. Tapi yang namanya setan bisa saja. Tentunya kerjasama kita itu sangat penting, sehingga anak kita bisa tumbuh berkembang dan wajar. Di koran itu saya terenyuh anak yang menjadi korban kejahatan seksual sampai bilang begini, "Mama, do you still love me?" Ya, itu dia merasa terpukul setelah orang-orang pada tahu, tapi dia sebenarnya yang paling penting apakah orang tuanya masih mencintai. Nah ini ujian berat bagi dunia pendidikan dan kita harus mencegah jangan sampai terjadi di lingkungan kita juga ya. Jadi sama-sama lah
kita memperhatikan. Kalaupun ada hal-hal yang Bapak Ibu sudah usulkan, silakan Bapak Ibu usul pada sekolah, karena kita pun tentunya ingin yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini sampai akhir balik itu anak-anak yang memang bebas dari dosa. Kalau anak kita, tentunya kita tidak berharap naudzubillah min dzalik, meninggal pada usia sangat muda. Mereka tidak masuk neraka, tapi mereka juga mungkin hanya bersama Nabi Adam yang saya baca dalam hadis, dan tetap dalam posisi anak kecil ya. Karena memang mereka adalah anak-anak yang belum akhir balik, belum siap menerima hukuman apapun. Tentunya balasan juga artinya setimbang. Mereka akan terus menjadi balita ataupun anak-anak muda yang bersama Nabi Adam. Nah, pada saat mereka sudah akhir balik, mungkin pada saat mereka sudah menstruasi bagi perempuan atau mimpi basah untuk laki-laki, disitulah mereka menjadi manusia yang dewasa ya. Kalau mereka meninggal setelah akhir balik, disitulah mereka dihadapkan pada pilihan neraka atau surga. Nah, maksud saya menghantarkan mereka menuju akhir balik itu adalah betul-betul tanggung jawab kita. Mereka menjadi baik atau buruk, kita ikut bertanggung jawab. Tapi setelah akhir balik, itu bukan lagi tanggung jawab kita, itu sudah diberikan pilihan oleh Allah kepada kita. Dan Bapak Ibu, menurut dokter tauhid, sistem pada tubuh manusia tidak mungkin Allah memberikan sistem perkembangbiakan ya, ataupun kedewasaan sebelum sistem yang lain sempurna. Jadi akhir balik itu menunjukkan seluruh sistem yang lain sudah sempurna dulu, baru anak mengalami menstruasi ataupun inkubasi. Jadi artinya itu ditahan. Jadi kebayang Bu kalau bayi-bayi sudah mens gitu kan nggak mungkin. Jadi menstruasi itu menunjukkan sistem cara berpikirnya sudah sempurna, sistem otaknya sudah sempurna. Nah, oleh karena itu, karena kita yang betul-betul bertanggung jawab, seharusnya memang kita tidak boleh lepas. Karena apa yang terjadi sebelum akhir balik itu menjadi kesalahan kita. Dan kita bertanggung jawab penuh di sana. Tidak ada istilah anak yang nakal di situ. Mungkin orang tua yang nakal yang ada. Tapi setelah mereka akhir balik, mereka punya pilihan. Kalau mereka malas, kalau mereka pintar, kalau mereka tidak mau, ya. Makanya kalau di SMA saya lebih keras sama anak-anak. Saya bilang, kalau tidak mau sekolah boleh, mau tidak disiplin boleh. Kamu sekarang sudah jadi makhluk dewasa, itu adalah pilihan. Tetapi kita nggak bisa berkata begitu kepada anak SD. Nah, hidup adalah pilihan. Oh, nggak bisa, karena mereka belum memilih saat. Mereka dalam bimbingan kita. Nah, tentunya kita harus lebih banyak meluangkan waktu untuk mereka. Dulu waktu kita masih muda, cobaan itu nggak terlalu seberat sekarang, Bapak Ibu. Masih ingat Pak, dulu cobaan itu ataupun godaan paling TVRI aja. TVRI itu kalau sore dibuka oleh Garuda Pancasila, dan paling jam 11, jam 10 sudah ditutup oleh Rayon Pulau Kelapa kan. Selesai. Sekarang waduh, TV ada, internet ada, semua ada. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya ya. Misalkan Bapak Ibu mengalihkan TV. Jadi kejahatan itu ada dua Pak. Karena niat dan ada kesempatan. Niat kita pengaruhi anak-anak dengan cara pendidikan, dengan memberikan pengarahan. Tapi kesempatan juga harus kita kurangi. Biasanya saya kalau di rumah udah nggak ada TV lagi karena iklan-iklannya itu berbahaya. Kita ganti mungkin dengan VCD dan lain-lain. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ada internet di rumah, usahakan di ruang tengah, bukan di kamar masing-masing.
Karena yang namanya anak sedang ingin tahu, curious, ya dia bisa menjelajah ke dunia yang dia sendiri mungkin tidak bermaksud. Dia sudah punya Facebook, tapi kan di Facebook itu ada semacam penawaran-penawaran yang tidak jelas. Diklik tahu-tahu kemana. Ya sekali-kali Bapak Ibu bisa lihat history dari browser kemana anak-anak kita berselancar. Karena seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia pikirkan. You are what you think, we are what we think. Terus we are what we eat, kata ibu dokter. Dan terakhir we are what we click. Kita adalah apa yang kita klik. Jadi melihat pribadi kita, lihat aja history browser kita itu. Itu adalah pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjaga ya, membuat lingkungan yang kondusif adalah bagian dari tugas kita. Di sini pun kita sekarang sudah mulai, mau tidak mau, SMA itu UAN 2015 sudah dicanangkan oleh pemerintah harus online 2015. Kalau SD memang tidak ada UAN lagi, tapi SMA itu penggunaan komputer mau tidak mau. Sehingga kita pun di sini sekarang khususnya yang SMP sudah online. Kalau ulangan itu sudah online. Tetapi kita sudah memasang filter di sini. Jadi kalau menuju pornografi itu kita alihkan ke internet positif.org. Jadi tetap kita tidak memberikan kebebasan penuh. Tetap kita jaga bahwa anak itu tidak bisa hanya dibebaskan begitu. Kita harus ikut ya, memperkecil kesempatan. Selain pornografi yang perlu saya sangat tuliskan adalah game online. Karena sebentar lagi anak kita ini akan masuk ke dunia SMP. Ya disinyalir banyak anak-anak yang pergi ke warnet, uang jajannya itu disisihkan hanya untuk beli barang-barang yang ada di game online. Jadi semacam dunia hayal. Dia nanti dengan uang itu dapat voucher di warnet, kemudian dia bisa memasukkan kodenya sehingga dia dapat pedang misalnya. Nanti dia dapat kuda, jadi kuda itu bisa dijual belikan di game online. Nah ini sangat berbahaya. Ini juga laporan dari anak saya di SMP bahwa banyak anak SMP yang sudah terjangkit. Tapi alhamdulillah mungkin anak kita, karena kita punya moto takwa cerdas kreatif, kita berusaha penuh. Anak-anak itu kita arahkan ke arah positif. Internetnya ya kita usahakan juga positif. Belum lagi dengan kita punya program tahfiz di mana anak-anak waktunya dapat mungkin habis oleh hal-hal yang positif. Nah terakhir Bapak Ibu, ada 5 karakter. Kalau takwa cerdas kreatif kan masih terlalu umum. Ada semacam target yang hendak kita capai dalam untuk SD ini dalam 6 tahun ya tentunya. Dimana kalau lulusan SD ini harus punya karakter 5 ya. 5 karakter yang menjadi target alfa. Pertama jujur. Kita harus membiasakan anak-anak jujur. Tidak boleh mereka itu berbohong untuk apapun. Uang jajan, ya, alasan-alasan, tidak mengerjakan PR, tidak boleh berbohong. Semua harus jujur. Yang kedua tepat waktu. Kita harus membiasakan anak-anak itu tepat waktu dan berhubung Bapak Ibu yang mengantar, Bapak Ibu terpaksa juga harus tepat waktu mengantarnya. Ya. Yang ketiga, berkata sopan. Dari kecil kita tidak boleh membiarkan anak-anak. Ini zaman sekarang banyak ya, terutama di Sunda ini yang sedikit-sedikit dogi, sedikit-sedikit dogi, dogi sepanjang hari. Itu kita ganti dengan Masya Allah, Subhanallah. Mungkin ada pergaulan di rumah atau maksudnya di tetangga, di mana. Ya itu harus kita lawan. Tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan nanti susah di SMP, di SMA-nya. Dari sekarang anak-anak tuh bahasanya harus kita rubah. Tidak boleh ada kata-kata semacam dogi. Jadi berkata sopan. Keempat, menjaga kebersihan. Jadi anak-anak tuh kalau pegang sampah, sampai ketemu tempat sampah, sampahnya tetap harus dipegang atau dimasukkan ke dalam sak, ke dalam tas. Tidak boleh dilempar
sembarangan. Dan ini akan menjadi karakter alfa, ya. Dan terakhir mandiri, ya, mandiri. Untuk SD dan SMP ini mandiri menjadi sesuatu yang penting juga, termasuk hal-hal kecil tuh ya. Misalnya dia bawa tas, sebaiknya bapak itu kita jangan membawakan tas anak kita. Biarkan dia mandiri. Kalau terlalu berat, silahkan dititipkan di sekolah sebagian bukunya, ya. Jadi kasihan juga kalau bolak-balik terlalu berat. Tapi mandiri, bahwa anak dia harus bertanggung jawab terhadap kebutuhannya sendiri. Dan jangan sekali-kali bapak ibu mengerjakan PR anak-anak. Nanti ibu-ibu yang pintar, anak-anaknya belum pintar juga, ya. Baik, sekali lagi, jadi ada 5 karakter yang akan menjadi target kita, dan ini akan terus kita sosialisasikan. Ada stikernya, setiap guru juga justru guru-guru harus lebih dulu, saya bilang, ya. Pertama jujur, kedua tepat waktu, berkata sopan, menjaga kebersihan, dan terakhir mandiri. Saya harap Pak Abu bikin jinglenya nanti, ya. Jadi setiap hari dinyanyikan anak-anak sebelum masuk kelas. Jadi tertanam betul, ya. Karena saya tidak cukup melihat cukup takwa cerdas kreatif itu terlalu umum. Saya ingin ada sesuatu yang setiap hari yang jelas, yang simple. Si anak tahu, oh, kalau keluar dari alfa ataupun anak alfa, oh kelihatan bahasanya itu memang baik, itu anak alfa. Oh lihat, nggak buang sembarangan, itu anak alfa. Oh lihat bahwa dia menjaga kebersihannya, tepat waktu, ya, dan jujur. Dan terakhir, anak-anak alfa adalah anak-anak yang mandiri. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan buah hati kita, anak kita tercinta. Mereka akan mengekspresikan apa yang mungkin kita terkejut melihat kemampuannya, ya, melihat kebolehannya. Semoga mereka menjadi lebih percaya diri, lebih siap menghadapi dunia yang menurut saya penuh dengan tantangan di masa yang akan datang. Menjadi manusia yang takwa, cerdas, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini acara spesial di SD Alfa Centauri secara resmi dibuka. Selain dalam bentuk DVD nanti kita rekam, Bapak Ibu juga bisa lihat nanti di website. Kita mulai tahun ini akan kita rekam dan kita abadikan di website. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya betul. Ya. Tadi udah agak serius-serius, yang penting kita relax. Oke. Baiklah hadirin semuanya, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Tapi sebelumnya mungkin kami akan perkenalkan dulu bahwa acara yang berikut itu adalah pembacaan tahfiz atau tilawah yang akan dibacakan oleh anak-anak, seluruh anak-anak SD Alfa Centauri. Dan karena tahfiz ini merupakan salah satu program unggulan dari SD Alfa Centauri. Tentunya anak-anak Bapak dan Ibu menyekolahkan anak-anaknya di SD Alfa Centauri mungkin karena salah satu program unggulannya tersebut ya Bapak. Dan mungkin Bapak dan Ibu penasaran sudah sampai sejauh mana anak-anak Bapak dan Ibu hafalan Qur'annya, terutama juz amanya. Ya. Dan kalau tidak salah saya pernah mendengarkan dari guru tahfiznya, untuk targetnya sendiri mudah-mudahan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa sampai hafal juz 30, ya, 1 juz. Dan mudah-mudahan nanti untuk SMP bisa berlanjut lagi ya, lebih dari 1 juz. Baiklah hadirin semuanya, karena ini pembacaan tahfiz, mungkin nanti kita sambutkan dengan ucapan Allahu Akbar. Mari kita sambut anak-anak kita tercinta dengan ucapan Allahu Akbar. Iya, silakan.
Dek, siapa? Bismillah.